Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah saya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Emilia Anggi Ardianti. Saya berasal dari Universitas Dian Nusantara, Prodi Manajemen dengan NIM 111221012. Baik, kita lanjut saja ke materi ya. Di mana materi yang akan saya bawakan ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama ada pengertian manajemen. Di sini menurut beberapa ahli, yaitu diantaranya Stoner dan Wankel 1986, Hayati 2019 menjelaskan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sederhananya, manajemen adalah suatu proses dalam mengelola atau bentuk pengelolaan suatu individu maupun organisasi. Kemudian ada pengertian perubahan. Kata perubahan merupakan proses yang wajar dan alamiah terjadi, sehingga segala sesuatu yang ada di dunia ini akan selalu dan terus berubah. Perubahan tersebut mencakup suatu sistem sosial dalam bentuk organisasi dan tatanan sosial yang ada di masyarakat. Kata perubahan sendiri ini berasal dari bahasa Inggris, biasa disebut dengan change atau tahir dalam bahasa Arab. Perubahan dapat dimaknai sebagai beralihnya keadaan sebelumnya atau the before condition menjadi keadaan setelahnya the after condition. Kemudian ada pengertian manajemen perubahan. Menurut beberapa ahli, diantaranya yaitu menurut Renald Kassalit tahun 2010, manajemen perubahan adalah bagian yang penting dari manajemen dan setiap pemimpin diukur keberhasilannya dari kemampuannya memprediksi perubahan dan menjadikan perubahan tersebut suatu potensi. Sedangkan menurut Wibowo 2021 menjelaskan bahwa manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perubahan yang terjadi di dalam organisasi. Kemudian ada fase dan tahapan manajemen perubahan. Fase dan tahapan manajemen perubahan ini menurut Haynes 2005 mengatakan bahwa terdapat beberapa fase yang dapat ditempuh dalam melakukan manajemen of change atau manajemen perubahan, yaitu yang pertama ada positioning value atau menentukan posisi strategis, di mana fase ini adalah tahapan dalam suatu sistem berpikir di mana apa yang menjadi tujuan atau posisi strategis perusahaan bisa dijelaskan secara gamblang. Posisi ini yang akan dicapai dalam suatu perubahan perusahaan atau organisasi. Kemudian yang kedua ada measures goals atau mengukur tujuan, di mana fase ini akan menentukan berbagai ukuran dan mekanisme yang diperlukan untuk menilai apakah tujuannya bisa atau telah tercapai. Kemudian yang ketiga ada assessment strategi atau strategi penilaian, di mana fase ini akan ditentukan kesenjangan antar situasi terkini dengan situasi yang memang diinginkan, sehingga dapat ditentukan kebijakan untuk mencapai seluruh situasi dan kondisi secara lebih baik. Kemudian yang keempat ada action level atau tahapan atau tingkatan aktivitas, di mana fase ini adalah fase penerapan dan penjelasan strategi yang selanjutnya akan diintegrasikan seluruh kegiatan proses hubungan dan perubahan yang diperlukan untuk bisa mengurangi kesenjangan atau untuk menerapkan tujuan yang sudah ditetapkan pada fase awal. Dan yang terakhir ada environment scan atau identifikasi lingkungan eksternal, di mana fase ini akan melakukan seluruh identifikasi lingkungan eksternal yang mampu mempengaruhi perubahan. Hasil dari identifikasi akan memberikan arah dan perubahan yang kelak akan dilakukan. Kemudian ada faktor penyebab perubahan sosial. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial di masyarakat. Yang pertama ada perkembangan ilmu pengetahuan, di mana perkembangan ilmu pengetahuan membuat manusia memiliki pengetahuan yang lebih luas dan mampu menciptakan teknologi yang semakin canggih dari waktu ke waktu. Adanya hal ini akan mendorong manusia untuk menemukan ilmu dan teknologi baru ke depan untuk mempermudah dan mempercepat kerja manusia. Dampaknya akan menyebabkan perubahan sosial di masyarakat. Kemudian yang kedua ada jumlah penduduk. Adanya jumlah penduduk yang terus meningkat dari waktu ke waktu akan menimbulkan perubahan baik dari segi jumlah penduduk, pola pemukiman, maupun pola interaksi yang semakin kompleks.
Kemudian yang ketiga ada penolakan atau pemberontakan. Kehidupan bermasyarakat tentu tak terhindarkan dari pertentangan atau konflik. Konflik sendiri akan muncul karena adanya perbedaan kepentingan hingga munculnya ketimpangan sosial di masyarakat. Misalnya karena pergantian penguasa, kesepakatan baru, hingga akomodasi dari pihak-pihak yang berkonflik. Hal ini akan pula menyebabkan perubahan sosial. Yang keempat ada pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Selain dari dalam masyarakat, perubahan sosial juga terjadi karena faktor dari luar masyarakat. Salah satunya pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Contohnya, Indonesia memiliki berbagai macam budaya dan adat istiadat. Ketika masyarakat yang berbeda budaya berbaur, maka dapat menciptakan perubahan kebiasaan di masyarakat. Yang kelima ada peperangan. Peperangan baik perang saudara maupun antar negara juga dapat menimbulkan perubahan sosial. Bahkan perubahan sosial yang terjadi bisa berskala besar, misalnya mempengaruhi perubahan birokrasi negara. Dan yang terakhir ada bencana alam. Faktor lain yang menyebabkan perubahan sosial juga yaitu bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, tsunami, dan lain-lainnya. Sebab bencana alam akan membuat masyarakat pindah dan mencari tempat yang baru yang lebih aman. Kemudian mereka membangun pemukiman dan lembaga-lembaga baru. Hal ini menimbulkan perubahan sosial di daerah yang mereka tuju. Begitupun dengan kebiasaan mereka yang mungkin akan berubah usai terkena bencana. Kemudian ada faktor pendorong perubahan. Ide-ide tentang perubahan terus bergulir baik dalam kehidupan personal maupun sosial, baik dalam organisasi maupun secara perspektif individu. Dalam literatur manajemen perubahan secara umum, terdapat beberapa faktor atau sumber yang mendorong dilakukannya pembaharuan. Beberapa sumber terjadinya pembaharuan menurut Peter F. Drucker sebagaimana yang dikutip oleh Wibowo 2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kondisi yang tidak diharapkan, yang kedua ada munculnya ketidakwajaran, yang ketiga inovasi yang muncul berbasis pada kebutuhan dalam proses, yang keempat ada perubahan pada struktur industri atau struktur pasar, yang kelima faktor demografis, perubahan persepsi, suasana dan makna, dan yang keenam ada pengetahuan baru. Kemudian ada faktor penghambat perubahan. Selain faktor penyebab atau pendorong, ada pula faktor penghambat perubahan sosial. Adapun faktor-faktor tersebut adalah yang pertama kurangnya hubungan antar individu dengan masyarakat lain. Perubahan sosial mungkin tidak terjadi di suatu masyarakat karena kurangnya hubungan individu dengan masyarakat lain. Akibatnya mereka tidak mudah terpengaruh pada perubahan dan bertahan pada nilai dan norma yang sudah ada. Yang kedua ada perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Selain dapat menyebabkan perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan juga dapat menghambat perubahan sosial ketika perkembangannya lebih lambat. Misalnya, masyarakat di luar Pulau Jawa mungkin tidak mengalami perubahan sosial yang cepat karena industri kendaraan berada di Pulau Jawa, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi terlambat masuk di luar Pulau Jawa. Kemudian yang ketiga ada sikap masyarakat yang tradisional dan konservatif. Masyarakat yang tradisional dan konservatif juga lebih minim mengalami perubahan sosial, dikarenakan mentalitas mereka tetap teguh pada apa yang sudah diyakini sehingga tidak mudah untuk menerima perubahan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.